Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Natasha dengan NIM 50200124005 dari kelas BPIA, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari makalah yang sudah saya buat dengan teman kelompok saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian D, yaitu mengenai materi gaya hidup atau lifestyle dalam perkembangan kepribadian. Dalam teori psikologi individual Alfred Adler, gaya hidup atau lifestyle adalah pola khas seseorang dalam berpikir, merasakan, dan bertindak untuk mencapai tujuan hidupnya. Adler mengklasifikasikan gaya hidup menjadi 4 tipe utama. Yang pertama, yaitu tipe menguasai. Dia itu cenderung agresif, dominan, ingin mengontrol orang lain. Dia itu kadang egois, bahkan bisa merugikan orang lain demi tujuannya tersebut. Nah, yang kedua itu tipe mengambil. Dia itu sering bergantung pada orang lain, pasif, mengandalkan bantuan atau dukungan dari luar sana, dan sulit mandiri dan sering mencari kenyamanan dari orang lain. Yang ketiga yaitu tipe menghindar. Dia menghindari tantangan-tantangan atau masalah. Dia takut gagal sehingga lebih memilih untuk tidak mencoba. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, tipe sosial. Tipe yang sehat dan ideal menurut Adler memiliki kepedulian sosial, kerjasama, dan berusaha untuk berkontribusi bagi masyarakat. Nah, gaya hidup menentukan cara individu memandang dunia tersebut, mengatasi masalah, dan meraih tujuan-tujuan yang akan dicapai. Gaya hidup atau bisa disebut dengan lifestyle dalam teori Adler adalah pola khas individu dalam menafsirkan dunia dan berusaha mencapai tujuan hidupnya. Ia terbentuk sejak masa kanak-kanak, dipengaruhi oleh keluarga, pengalaman, dan lingkungan sosial. Adapun bagian E yaitu peran sosial dan minat sosial atau bisa disebut dengan social interest. Salah satu ciri khas pemikiran Adler adalah penekanan pada minat sosial. Adler percaya bahwa manusia pada hakikatnya itu makhluk sosial, sehingga perkembangan kepribadian tidak bisa dilepaskan dari hubungan dengan orang lain. Yang pertama, definisi minat sosial. Minat sosial adalah kemampuan untuk peduli, berempati, bekerja sama, dan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Menurut Adler, minat sosial bukan sekedar dorongan untuk bergaul, melainkan kesadaran bahwa manusia hanya bisa bertahan dan berkembang jika hidup bersama orang lain. Adapun yang kedua, yaitu minat sosial sebagai ukuran kesehatan mental. Adler menegaskan bahwa tinggi rendahnya minat sosial seseorang menjadi ukuran kesehatan mental. Yang pertama, individu yang sehat memiliki minat sosial yang tinggi, peduli pada orang lain dan sekitarnya, dan merasa dirinya bagian dari masyarakat. Yang kedua, individu yang kurang sehat. Dia cenderung egois, merasa terasing, dan berorientasi hanya pada kepentingan pribadi mereka. Yang ketiga, hubungan dengan rasa inferioritas dan superioritas. Rasa inferioritas dapat diatasi secara sehat jika diarahkan pada usaha memberi manfaat bagi orang lain. Dorongan menuju superioritas juga hanya dianggap sehat bila
selaras dengan minat sosial. Jika tidak ada dorongan-dorongan tersebut, bisa berubah menjadi egoisme atau ambisi merugikan orang lain. Yang keempat, peran sosial dalam kehidupan. Menurut Adler, ada 3 bidang utama kehidupan yang menunjukkan peran sosial seseorang. Yang pertama, pekerjaan. Bagaimana individu berkontribusi melalui profesi dan produktivitas. Yang kedua, persahabatan. Bagaimana individu menjalin hubungan sosial yang sehat. Yang ketiga, yaitu cinta atau keluarga. Bagaimana individu membangun ikatan kasih sayang dan tanggung jawab dalam keluarga. Minat sosial yang tinggi membuat individu lebih mudah beradaptasi dalam ketiga bidang itu. Yang kelima, contoh dalam kehidupan nyata. Siswa yang memiliki minat sosial tinggi akan bekerja sama dalam kelompok, bukan hanya ingin menonjolkan diri sendiri. Contoh yang kedua, guru yang sehat secara psikologis tidak hanya mengajar untuk memenuhi kewajiban, tetapi juga peduli terhadap perkembangan murid-muridnya. Nah, contoh yang terakhir nih, pemimpin dengan minat sosial tinggi akan menggunakan kekuasaannya untuk melayani masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.